Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BEM Talk, podcast resmi dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Di sini kita akan membahas terkait seputar organisasi dan juga terkait Badan Eksekutif Mahasiswa, dan diakhiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya harus cepat. Ya, seperti itu. Langsung kita undang saja, langsung kita panggilkan ya bintang tamu dari perwakilan BEM, Rifki Septiana Rizky. Silakan duduk. Oke, baik. Ya, mungkin Kang Iki, kita di sini bakalan ngebahas gitu terkait organisasi itu secara general dan juga organisasi BEM itu tersendiri yang sudah didalami oleh Kang Iki gitu. Siap. Kang Iki gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah, Kang Ikal. Alhamdulillah hari ini mungkin sedikit kurang enak badan sebetulnya. Tapi Kenapa? Semalam itu kurang tertidur, mungkin gitu. saya kurang tertidur gitu karena beberapa hal lah gitu. Karena emang anak organisasi itu terkesan sibuk ya. Ois. Ya, orang lain mah sedang libur mungkin sekarang teh kita mah harus berada di kampus atau berada di kegiatan-kegiatan hari gitu. Betul. Nah, langsung saja ya Kang Iki. Oke. Banyak sekali ini ya pertanyaan terkait organisasi gitu ya. Salah satunya menurut Kang Iki tersendiri, organisasi itu apa sih gitu? Oke, kita bahas secara teori dulu mungkinnya pengertian itu. Organisasi itu adalah sebuah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan dan visi misi yang sama gitu. Loh. Itu mungkin secara pengertiannya. Tapi dalam sudut pandang saya, organisasi itu adalah suatu penunjang ketika kita ingin mengembangkan diri kita, mau itu dalam segi hard skill ataupun soft skill gitu. Okay. Jadi wadah untuk kita belajar ketika kita tidak dalam lingkungan akademik gitu. Itu mungkin menurut saya gitu. Iya. Nah, Kang Iki itu kan terlibat dalam organisasi yang formal ya, bisa saya sebut dalam artian di kampus dan juga di luar gitu. Di luar, oke. Karang Taruna, oke. Gitu. Nah, apa sih perbedaannya organisasi mahasiswa dan organisasi yang diliputi oleh masyarakat gitu? Oke. Menurut saya gitu, ketika organisasi itu berada di lingkungan kampus, meskipun Unsap sendiri gitu baru berdiri sekitar 3 tahun gitu adanya Unsap, tetapi menurut saya memang tekanan terbesar itu, tekanan paling menguras mental lah istilahnya, di Karang Taruna sendiri gitu. Oh, Karang Taruna sendiri malahan gitu ya? Malahan lebih ke apa ya, kalau cek bahasa Sunda nama gitunya, hade goreng oge tetap goreng gitu di lemur mah. Oh gitu. Jadi kalau misalkan organisasi di kampus mah masih ada HD-nya gitu. Masih ada apa ya? Rasa respect lah gitu. Meskipun sedikit mungkin ya. Gak tahu itu di kampus mana gitu. Nah, maksudnya rasa respect itu bisa dijelaskan seperti apa gitu? Rasa respect mungkin dalam segi orang itu memahami apa yang kita lakukan gitu. Terkadang kalau di desa sendiri atau di kampung saya gitu, ketika kita menjalankan suatu program kerja atau istilahnya kegiatan yang untuk sosial masyarakat bersama-sama, itu masyarakat itu kurang awareness gitu atau kurang paham apa sih acara apa ini. Kecuali kalau di desa itu acaranya kayak 17 Agustus, kayak dangdutan seperti itu, itu sifatnya seremonial. Yes. Gitu ya. Tetapi kalau sifatnya kita edukasi itu, wah, kalau tidak ada uang mungkin masyarakat tidak akan datang. Oke. Jadi seperti itu. Nah, untuk misalkan di kampus kita tersendiri gitu, organisasi itu menurut Kang Iki kan sepengetahuan saya Kang Iki gitu ya, ada sekitar 5.000 lebih mahasiswa gitu kan. Ya. Nah, yang kira-kira ada data nggak sih terkait orang-orang yang ikut organisasi gitu? Oke, kebetulan kemarin dari pihak kemahasiswaan, dari Biro Kemahasiswaan terdapat survei gitu, tetapi bukan untuk keseluruhan Ormawa, hanya data UKM saja. Dari total 5.000 gitu, 5.000 mahasiswa Unsap dari tingkat 1 sampai tingkat 4, hanya 12% yang mengikuti organisasi. Oh, gitu. Hanya 12%. Berarti justru berapa persen Kak Ikal tuh yang tidak ikut organisasi? yang tidak, sekitar 88%. Sekitar 88% betapa minimnya mungkin daya minat mahasiswa untuk mengikuti organisasi tersebut gitu. Menurut data kemarin hasil survei asli gitu. Itu teh data tahun sekarang atau? Data tahun sekarang, karena sekarang. surveinya juga baru dilaksanain tahun sekarang mungkin dari pihak kemahasiswaan sendiri gitu. Padahal kan saya lihat gitu ya di kampus Unsap itu banyak sekali organisasi-organisasi yang bahkan
menurut saya itu menarik justru ya. Yes. Tapi malahan kenapa sih partisipasinya itu kurang? Nah, menurut Kang Iki, permasalahan yang ada di Ormawa Unsab salah satunya itu teh kurang apa sih gitu, sehingga exposure daripada organisasinya tersebut itu kurang gitu. Oke. Mungkin ini sedikit sensitif juga gitu. Oke, Tetapi ini saya berbicara menurut opini saya dan sudut kacamata saya. Iya. Ketika saya memposisikan menjadi seseorang yang tidak ikut organisasi misalkan gitu. Menurut saya, ketika saya sudah menjalani organisasi ini sekarang, saya merasakan bahwa di Unsab sendiri mungkin ketika memasuki sebuah organisasi, kita tidak ada label khusus atau titel khusus yang dimiliki oleh kita ketika kita sudah menjalankan organisasi gitu. Oke. Ya, ketika kita masuk ke dalam akademik, ya kita mahasiswa biasa. Ketika kita berada di luar, ya kita sebuah organisasi biasa gitu. Jadi tidak ada, anak ini mah mengikuti organisasi mendapatkan apa gitu. Sebetulnya itu juga menjadi suatu indikator kemenarikan organisasi. Tetapi ya di sisi lain juga hal-hal seperti itu harus dikalkulasikan, harus diindikatorkan secara betul juga. Oke. Takutnya mentang-mentang ada titel khusus, mentang-mentang ada pemberian khusus nih dari pihak dosen untuk yang berorganisasi, otomatis semuanya ikut organisasi meskipun hanya ikut-ikutan. Betul. Takutnya seperti itu. Nanti kan ada seperti kayak, tapi kalau misalkan Kang Iki ya, menurut saya gitu, takutnya kan kalau misalkan kita punya label terhadap orang tersebut di organisasi gitu, takutnya ada feodal atau ada kesenjangan gitu. Oke. Karena saya anak organisasi, saya anak BEM gitu tuh. Kalian mah cuma mahasiswa biasa gitu. Oke. Nah, itu gimana Kang Iki kalau misalkan ada pandangan berlebih gitu terhadap yang ikut organisasi ini gitu. Oke, pandangan dari mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi kepada yang mengikuti organisasi. Betul. Oke, menjadi itu salah satu indikator mungkin ketika mengambil suatu keputusan mungkin. Oke. Pasti ada plus minusnya. Betul. Kalau minusnya sekarang, kalau tidak seperti itu mungkin ya daya minat mahasiswanya. Tetapi kalau terjadi seperti itu, pasti nanti ada kesenjangan gitu, atau istilahnya feodal. Da si eta mah iruan organisasi pantas nilainya AOG. Nah, takutnya kan seperti itu nanti. Nah, makanya dari itu ketika kita di dalam organisasi, kalau kita bisa gitu menganut peraturan seperti itu, emang indikator dan juga pemilihannya juga harus secara ketat gitu. Masuk ke dalam BEM mungkin nantinya gitu, dalam obrolan-obrolan BEM gitu, karena ada beberapa hal lah yang membuat BEM itu menjadi sebuah organisasi di tingkat universitas gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan Kang Iki dari saya gitu, dimana apakah UNIP ini emang harus punya gitu organisasi-organisasi mahasiswa tersebut gitu? Oke. Gimana Oke, tuh? yang saya tahu mungkin ya, yang saya tahu. Iya. Koreksi kalau salah mungkinnya penonton. Boleh, kritik aja. Kritik aja, silakan. Saya tidak anti kritik gitu. Oke. Kecuali mungkin kritiknya secara individu gitu. Karena emang Kebanyakan seperti itu. Jadi organisasi itu dijadikan sebuah lemparan batu yang sangat empuk gitu bagi mereka untuk ya mengkritik kita gitu. Padahal itu masalah pribadi gitu ya. Betul. Oke, kita masuk lagi ya ke pembahasan. balik lagi. Apa tadi teh pertanyaan teh? Apakah emang harus gitu universitas itu menjaga daripada ormawa-ormawa yang ada, ataukah gak ada ormawa juga ya udah gak apa-apa sih? Oke, Gitu. menurut sepengetahuan saya mungkin organisasi itu termasuk ke dalam salah satu indikator akreditasi kampus gitu. Oke. Ketika organisasi mahasiswanya tidak aktif, otomatis nanti akreditasi kampusnya juga bakal ada yang berkurang gitu. Iya, Apakah menjadi anjlok istilahnya, semua dari segi akademik dan lain sebagainya itu A gitu. Betul. Tapi dalam segi lingkup keberlangsungan, keaktifan mahasiswanya itu kurang, ya menjadi C gitu. Oke. Jadi memang sangat betul-betul penting gitu. Betul. Kekuatan terbesar di kegiatan kampus mungkin berada di organisasi kampus gitu. Oke, mungkin sebagai simulasi juga ya, Ya. simulasi untuk kedepannya seperti pekerjaan dan lain-lain Betul, organisasi ini. Nah, selanjutnya Kang Iki gitu, kan Kang Iki itu terlibat atau dalam organisasi BEM tersendiri gitu Masya ya. Allah, Masya Allah. Nah, BEM tersendiri itu seperti apa sih gitu? Kan banyak orang yang kenal itu BEM tuh anarkis. Nah, itu loh. Ih, Banyak banget sih anarkis. anarkis, terus tuh sebagai inisiator daripada aksi di jalan. Aksi, oke. Nah gitu tuh, terkenalnya itu, wah pokoknya mah tukang rusuh deh gitu. Oke. Tukang rusuh gitu. Tukang Oke. rusuh.
Mungkin dalam segi balik lagi saya membahas dulu secara teori gitu. Oke. Kalau BEM itu kalau di kampus-kampus yang lain gitu BEM itu ada BEM tingkat fakultasnya, BEM fakultas gitu. Oke. Tapi dalam segi efektivitas mungkin di Unsab sendiri menurut saya gitu. Kalau ada pun BEM fakultas sebetulnya agak kurang efektif gitu. Oke. Jadi cukup Kenapa BEM tuh? karena mungkin sudah ada hima pun itu sudah cukup menurut saya gitu. Siap. Sehingga kalau ada BEM fakultas nantinya takutnya kita susah lagi beradaptasinya gitu. Mungkin ini bisa terjadi ketika iya, Unsab iya. sudah 15 tahun atau 20 tahun ke depan gitu. Fakultasnya sudah banyak, mahasiswanya juga sudah menumpuk gitu. Boleh Oke. seperti itu organisasi. Karena emang mengingat BEM tersendiri itu baru 3 tahun ya, Ya. masih baru seumur jagung lah. gitu Masih ya. berjagung, masih merangkak mungkin ya Masih sekarang. merangkak, oke. Oke. Nah, untuk benefit tersendiri yang dialami oleh Kang Iki gitu, mungkin jadi bisa salah satu hal faktor daripada partisipasi mahasiswa Unsab itu lebih banyak gitu. Nah, mungkin benefit yang bisa Kang Iki utarakan itu apa aja sih gitu? Oke. Mungkin ketika pamflet Oke. open recruitment organisasi bersebaran itu pasti di dalamnya ada ilmu yang bermanfaat, relasi yang bisa berguna bagi masa depan. Oke. Mungkin itu sebetulnya bukan suatu kita masuk organisasi otomatis include gitu. Mau Oke. itu relasi, mau itu pertemanan dan juga ilmu yang lainnya gitu. Itu sudah include bukan lagi suatu kelebihan masuk organisasi gitu. Oke. Ketika kita betul-betul menjalankannya gitu. Saya sekarang mungkin tidak akan kenal ke orang-orang yang ada di fakultas lain kalau saya tidak ikut organisasi gitu. Oke. Hanya terus saja berada di lingkungan akademik, duduk di kelas, memperhatikan pelajaran, terus pulang atau istilahnya disebut dengan kupu-kupu gitu. Tetapi saya cukup bersyukur sekali bisa ditempa dengan permasalahan-permasalahan yang ada di organisasi sampai sekarang gitu sehingga bisa menjadikan suatu momen juga Oke. ketika saya berkuliah, ketika saya di kampus tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut gitu. Karena banyak sekali mungkin benefit yang bisa saya dapatkan mulai dari ya ilmu-ilmu yang tidak didapatkan di dalam kelas gitu. Iya. Karena ilmu-ilmu yang didapatkan di dalam kelas itu menurut saya gitu suatu hal yang teori sebetulnya. Kebanyakannya teori Kebanyakan gitu ya? teori gitu. Maksud saya ketika rumusnya ini, implementasinya kamu seperti ini. Tetapi di organisasi beda gitu. Istilahnya kalau kita menyusun teknis, belum tentu nanti di lapangan teknisnya seperti itu gitu. Oke. Jadi itu mengasah dalam segi problem solving mungkin ya. Iya, Seperti Profesor. itu. Oke. Mungkin peran BEM tersendiri itu kan sering jadi permasalahan di mahasiswa kupu-kupu salah satunya atau Oke. orma-orma lain juga ya. Karena BEM itu kan tingkatnya universitas ya. Ya. Maksudnya apa sih peran BEM gitu yang terlihat itu misalkan cuman ya rapat apa sih impact gitu. Nah, peran BEM tersendiri itu apa sih? Oke. Dalam segi halnya mungkin ketika BEM itu hadir gitu. Oke. Sebetulnya visi misi dari BEM sendiri itu sangat bagus sebetulnya gitu. Ketika kita mengimplementasikannya secara betul-betul gitu. Bukan berarti kita sekarang tidak betul-betul, tetapi mungkin dalam konteks sedang merangkak itu susah gitu. Mencari idealnya seperti apa, Oke. mencari baiknya itu seperti apa, dan juga belum tentu semua orang ketika kita memberikan kebaikan pun mereka menerima gitu. Oke. Contohnya ketika mungkin di BEM sendiri salah satu tugasnya gitu menampung aspirasi mahasiswa atau ada keluhan mahasiswa atau ada permasalahan mahasiswa, contohnya kekerasan seksual gitu. Oke. Contohnya itu kekerasan masih seksual. banyak berarti ya terjadi ya. Ya, terutama di Unsab sendiri gitu. Oke. Sebetulnya kekerasan seksual ini kalau kita tidak ditangani secara betul-betul, secara masif gitu, akan menjadi normalisasi ke depannya gitu. Betul. Sehingga orang-orang saya mah gak Biasa apa-apa, gitu ya. ngelakuin juga, ada kemarin juga si itu gak ditangkap gitu. Iya. Sehingga menjadi keenakan nantinya. Alhamdulillah mungkin di angkatan sekarang kita mengusahakan, kita bekerja sama dengan Satgas PPKS Unsab gitu untuk Oke. memberantas dari kekerasan seksual tersebut. Oke. Dan mungkin sosialisasi secara masifnya yang belum bisa efektif gitu, terkendala dalam kondisi dana gitu, terkendala dalam kondisi fisik dan kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Oke, untuk terakhir nih Kang Iki, untuk BEM sendiri gitu, apakah sama aja gitu sama ormawa gitu yang tingkatnya dari prodi dan lain-lain? Apakah sama gak sih permasalahannya terkait partisipasinya yang kurang gitu? Oke. Sama gak sih atau ya justru BEM sendiri lebih banyak partisipasinya karena mengingat BEM itu sanggupannya universitas gitu? Oke.
menurut saya mungkin permasalahan di organisasi Unsap sendiri gitu ya. Menurut saya sama gitu terkait partisipasi mahasiswa ketika mengikuti organisasinya. Apakah si mahasiswa itu 80% ketika ingin mengikuti organisasi mengikuti teman-temannya biasanya. Oh iya. Ketika teman-temannya keluar, ya dia juga ikut keluar. Ketika dalam suatu kumpulan teman tersebut tidak ikut, beliau tidak ikut gitu. Karena patokan utama ketika masuknya, saya mah pengen mencari teman, bukan belajar gitu. Kalau belajar, kamu ada, kamu gak ada, ya saya mah akan tetap datang gitu. Karena saya niatnya untuk belajar gitu, bukan untuk mendapatkan teman. Itu mah kata saya juga barusan awal gitu. Ketika masuk organisasi, lingkungan pertemanan, relasi, networking dan lain sebagainya itu pasti gitu. Include gitu, pasti akan dapat gitu ketika kita betul-betul dalam menjalankannya gitu. Dan permasalahan gitu di Ormawa sendiri banyaknya ya mahasiswa seperti itu, dang naon sih organisasi itu menang duit gitu. Atau ada gak sih Kang Iki gitu mahasiswa yang money oriented gitu? Cari uang gitu di organisasi ya, ada itu, gak sih gitu? Banyak sekali mungkin ya. Money oriented lebih ke arah apa ya? Sebetulnya itu juga kita tidak dapat menyalahkan sebetulnya, karena itu keputusan mereka. Betul. Ketika mereka masuk ke dalam organisasi ya konsekuensinya seperti apa ketika tidak mendapatkan uang gitu. Karena ya balik lagi gitu. Asas yang dianut itu pembelajaran gitu kalau menurut saya gitu. Gak tahu kalau yang lain, tapi kalau saya di organisasi itu ya sebuah pembelajaran yang tidak saya dapatkan ketika saya duduk di bangku kuliah gitu. Apalagi mungkin saya tidak pernah berpikir ketika tujuannya itu adalah uang gitu. Karena kalau tujuan kita uang, pasti ngejalaninnya juga tidak bersungguh-sungguh gitu. Contohnya contohnya ketika mengadakan suatu event skala Unsap mungkin ya. Skala Unsap yang besar seperti Dies Natalis gitu. Seperti Dies Natalis ya. Ngomong-ngomong di dalam sana ketika implementasi kita tidak untuk uang, meskipun menjalankannya pun tidak tanpa uang, kita bakal bersungguh-sungguh, kita bakal berusaha meskipun tidak digaji istilahnya. Beda lagi ketika orang-orang yang sebelumnya sudah mengenal uang mungkin, ya saya juga pasti maulah uang mah gitu. Tapi belum siapa sih yang gak mau uang? belum terlalu apa ya gitu. Organisasi mah jangan jadikan seperti mencari uang lah gitu. Tapi untuk pengembangan soft skill sendiri gitu ya. Seperti itu gitu. Ya kalau ada uangnya itu mah sebagai bonus gitu. Bukan sebagai faktor utama kita masuk organisasi. Bukan tujuan lah. Bukan tujuan utama. Jadi untuk tadi ya, untuk obrolan tadi mungkin saya tangkapnya gitu Kang Iki ya. Menurut saya gitu terkait organisasi dan juga BEM tersendiri gitu kurang partisipasinya karena mungkin kurangnya benefit ya atau reward daripada mengikuti organisasi tersebut, dan juga masih banyak juga yang berpikirnya organisasi itu hanya wadah untuk mencari uang gitu ya. Tapi mungkin emang gak apa-apa gitu ya, tapi cuman juga gitu. Organisasi itu tupoksinya bukan untuk itu ya mungkin gitu ya. Ya mungkin pembahasan lebih detailnya pun ini masih panjang gitu. Tapi masih karena kita dibatasi oleh waktu gitu. Karena waktu ya Kang Iki. Nanti mungkin di segmen berikutnya kita bisa menggali secara dalam gimana sih birokrasinya, gimana sih orang-orangnya, gimana sih sistem pemilihannya. Gimana sih cara pemilihan biar tidak bobrok gitu misalkan. Seperti itu. Betul. Apalagi pemira ya. Pemira gitu. Kita sudah mau masuk ke dalam pemilihan ketua BEM. Buat kalian yang mau mengkritik silakan mencalonkan menjadi ketua BEM. Apalagi sistem yang demokrasi gitu ya. Itu udah nanti saja. Ada sistem yang mungkin sebetulnya jangan seperti ini deh gitu. Betul. Nanti saja ya. Oke, mungkin selanjutnya Kang Iki ya. Kita akan ada pertanyaan cepat gitu dari teman saya Kang Dapa Putra Emerald gitu. Boleh. Langsung saja Kang Dapa. Ini sangat nyentrik sekali ya gayanya Kang Dapa itu gitu. Pertanyaan cepat gitu. Anak culture. Sangat vis sekali ya. Berita kehilangan gimana, aman? Aman, oke. Oke, mungkin di sini bakal ada 5 pertanyaan ya. Langsung aja karena waktu juga terbatas. Kalau bisa punya satu skill instan mau apa? Punya skills hard skill atau soft skill nih? Bebas. Skills instan. Lebih bisa public speaking. Presiden atau apa gitu. Kalau menurut saya ingin menghilang. Enggak. Soalnya kan kalau banyak sekali sambutan yang Kang Iki iya, sambutan yang setiap hari pasti ada gitu.
Menurut saya sih lebih ke cara berpikir yang baik gitu. Cara berpikir yang baik. Balik lagi, semua hal yang kita lakukan itu atas dasar dari berpikir terlebih dahulu gitu. Kalau mau ya saya ingin berpikir yang lebih baik lagi, lebih kritis lagi gitu. Menarik. Ini kalau dari Kang sendiri, kalau dari saya kayaknya mau apa ya? Bisa jadi nyopet pemikiran. Nyopet pemikiran, oke, asli. Enggak. Maksud saya mungkin keinginan saya itu kayak ngatur waktu. Time management. Betul. Enggak, bukan. Iya bisa jadi lah. Karena bisa jadi kan misalkan maksud saya itu saya bisa ke masa depan atau ke masa yang telah berlalu. Gitu. Oke. Karena dalam arti kan banyak sekali dalam organisasi ya. Apalagi kepanitiaan bisa ke dalam Oke. proker ini ternyata banyak minusnya. Oh, kita putar ulang aja gitu. Oke. Jadi lebih ke time traveler mungkin ya. Time traveler. Gak apa-apa. Lanjut aja. Time traveler. Time traveler. Oke. Ya seperti itulah gitu. Oke. Gitu. Jadi dari Igi sendiri itu pengen punya pemikiran yang baik skill. Iya. Kalau dari Al itu nyopet pikiran orang. Nyopet Nyopet pikiran pikiran orang. orang. Oke. Memutar. Lanjut ke pertanyaan kedua, kalau lagi nggak produktif biasanya ngapain? Saya dulu gitu. Oke. Kalau lagi gerak produktif mungkin sebetulnya saya berusaha produktif gitu. Kalau lagi gak produktif, misalkan suatu hari gak ada kegiatan, BEM gak ada kegiatan, di rumah gak ada kegiatan, di desa gak ada kegiatan, mungkin saya lebih ke mencari pembelajaran baru sih, kayak ngoding atau lain sebagainya gitu untuk menciptakan pembelajaran baru. Seperti itu sih. Kadang ya main juga gitu. Kalau boring-boring teing mah gitu ta. Ya lebih baik main lah. Dari Al sendiri, Boleh ulangi gak pertanyaan tadi apa? pertanyaannya tuh kalau lagi nggak produktif biasanya ngapain? Kalau lagi gak produktif mungkin lebih ke me time sih. Me Maksudnya time. nongkrong gitu ya. Nongkrong. Sendiri sambil enak gitu lah Enak lah, gimana. sampai chills gitu. Chill, kopi-kopi gimana lah. Me time. Tapi Me time sih. katanya sih kalau di sosmed laki-laki me time itu kayak anak hilang gitu. Anak hilang. Itu gimana tuh bisa disebut anak hilang segala? Tole sendiri ya kan itu kayak anak hilang gabut. Kalau cewek sih anjir bagus gitu me time gitu. Kalau cowok kan Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. oke. Lebih milih ngejar IPK tinggi atau punya banyak pengalaman organisasi? Coba dari Kang Igi dulu. Dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa tuh? Oke. Emang bisa beriringan? Oke, itu suatu hal yang cukup sulit mungkin ya. Ketika kita terlalu aktif organisasi kita juga jangan. Terlalu berambisi untuk akademik juga itu jangan gitu. Jadi kita harus ngebalancekan mungkin ya. Jadi kedua hal itu di organisasi jalan, di dunia perkuliahan juga jalan gitu. Agar ya semuanya bisa beriringan gitu. Kalau memilih mungkin ya. Kalau memilih sih saya lebih ke soft skill dulu sih. Karena hard skill mah di YouTube juga banyak gitu. Kalau suruh memilih, tapi untuk saya sekarang gitu lebih ke berusaha ngebalancein kedua-duanya gitu. Oke, organisasi jalan, akademik juga jalan gitu. Dua-duanya bisa Berjalan. Oke. Dari Kang Iqbal. Nah, kalau dari saya itu terkait pengalaman organisasi ya, mungkin 60% lah, lebih dipentingin atau 70% gitu. Oke. Daripada akademik gitu. Bukan akademik saya harus bobrok juga gitu, tapi menurut saya yang diperlukan dalam kerja ataupun di Indonesia ini justru kebanyakan soft skill gitu. Karena banyak sekali data lulusan S1 yang IPK-nya besar ataupun lain-lain itu justru malah tidak diterima kerja gitu. Oke. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang emang minimalnya S1 gitu, tapi kalau jadi Ya, gitulah. jadi apa? Jadi ini apa itu namanya? Ya. jadi apa gitu? Jadi apa? Nggak perlu. Ya, takutnya gitu salah kaprah gitu. Betul. Sebetulnya ya kedua-duanya juga harus bagus gitu. Iya. Tetapi banyak yang sering menyebut IPK hanyalah angka, tetapi di balik angka itu terdapat perjuangan-perjuangan yang Nah, telah kita harus lalui maksimal kan mungkin lah, gitu. gitu. Iya. Jadi dua-duanya ya berusaha lah. IPK Usaha 4, organisasi banyak gitu. Jadi jangan 90-10% lah. Lah, jangan seperti itu lah. Diti boleh, gitu. Boleh. 60-40 boleh. Boleh, gitu. 60-40 boleh lah gitu. 60-40 lah. Lanjut. Ini ada pertanyaan dari penonton apa ya? Karena kan Iki anak informatika nih Aduh. katanya. Aplikasi atau tools favorit buat kejar deadline? Oke, aplikasi untuk tools favorit untuk mengejar deadline. Saya suka pakai catatan sih. Itu doang.
Itu ngebantunya gimana tuh? Pakai catatan, jadi setiap saya Kalau udah hari H, numpuk nih kita. jadi lebih ke catatannya berada di halaman depan gitu. Kalau hari ini itu ada kegiatan apa, atau biasanya saya mencantumkannya itu hari besok gitu. Hari besok itu ada apa biar terlihat. Yang paling efektif mungkin satu pendamping sih. Samping gimana tuh? Pendamping keseharian kita gitu. Mood Pendamping booster. bisa mood booster. Support system. Bisa support Oh, bisa system, support system, tetapi oke. bisa juga bukan dalam segi pacaran gitu, tetapi harus mengingatkan gitu. Takutnya ketika kita terlalu banyak kegiatan menumpuk, lupa deh akhirnya. Contohnya besok ada sambutan atau apa gitu. Takutnya bebelak-bekan besoknya gitu. Jadi bukan emang pacar doang ya gitu, tapi Ya. teman yang bisa Tap- ngingetin dia. Yep. Bisa kan. Kayak ya lebih ke mengerti satu sama lain lah gitu. Jangan hanya pacaran untuk bermain gitu, Oke. tetapi untuk produktivitas kehidupan. Mungkin sesi terakhir ini ada pertanyaan terakhir, yaitu momen paling berkesan selama di bagian dari Paling berkesan. Harus nyebut satu gitu. Aduh. Karena terlalu banyak itu momen berkesannya gitu. Kalau nyebut satu mungkin sih. mewakili kalau kata dari Niki sendiri. Oke, kalau menurut saya lebih ke bisa tahu bahwa kita itu berbeda gitu. Bahwa orang-orang itu berbeda gitu. Gimana cara menyikapi yang ini, gimana cara menyikapi yang ini. Gimana sih orang ini mah kayak gini? Gimana sih kita cara menyikapinya kalau orangnya kayak gini gitu. Jadi lebih tahu kayak orang itu harus digimanain kalau sifatnya kayak gini. Mungkin dari Pak Ikal sendiri gimana gitu. Simpel sih dari saya mah, didatangi Intel. Hey, ya. Ya, jadi langsung aja ya kita karena waktu. Indomie telur Indomie maksudnya. telur. Itu Indomie telur. Ya. Jadi si ibu kan ada warung tuh Nah. dekat sekre. Nah waktu di sekre saya waktu biasa lagi tulis-tulis lah sama ketua BEM dan juga dan lain-lain gitu. Ada Indomie telur. Indomie maksudnya. telur datang dari si Bibi kantin. Iya, si ibu Oke. kantin. Alhamdulillah. Intel, kan? Bukan. Indomie telur kan. Oh, baik semua lah di Sumedang mah gitu. Semua Alhamdulillah. Ya. itu. Ya, karena sudah. Ya, gimana Pak? Saya pulang dulu ya. Oke, mungkin closing statement dari Niki. Ya. Nah, boleh. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Kang Iki. Dari Kang Ikal dulu mungkin. Oh, dari saya gitu. Kalau dari saya sih mungkin tingkat di apa ya di mahasiswa itu masih kurang ya terkait profesionalitas gitu. Dimana masih belum bisa ngebedain mana kehidupan sosial dirinya sendiri gitu personal dan juga kehidupan di organisasi gitu. Dimana organisasi ini menjadi sebuah ladang atau misalkan jadi sebuah fasilitas untuk menjaga profesionalitas tersebut gitu. Oke. Tapi ya mungkin masih banyak orang-orang yang ikutnya itu hanya having fun saja gitu. Mungkin gitu sih kalau menurut Oke. saya. Mungkin dari Kang Iki boleh? Dari saya mah lebih ke bukan closing statement tapi kata-kata terakhir mungkin. Oke, apa tuh? Yang selalu saya pegang selama saya berjalan kehidupan gitu. Manusia itu tidak diciptakan oleh Tuhan untuk sempurna, tetapi untuk berguna mungkin. Oke. Seperti itu mungkin. Terima kasih mungkin. Dari Kang Dapa, dari Kang Dari Kang Dapa. Dapa. Mungkin, Kang Dapa. Oke, sih kita closing saja langsung ya. Dari Kang Dapa. Saya harapkan dari Iki wajar kita tuh manusia bukan nabi. Boy. Yak. Mungkin sekian ya, terima kasih, ini sangat seru dan juga sangat mungkin bisa jadi pengetahuan baru bagi yang nonton dan juga semoga bermanfaat ya. Ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kita bertiga gitu. Ya. Mungkin sekian kan Lu siapa? kan kamu jadi penghias. Menghias. Penghias. Cuma pajangan belakang. Pajangan. Wallpaper. Wallpaper. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan kita di podcast selanjutnya.